Hai people of tomorrow, perkenalkan nama aku Rida Ramsyanjani, host yang akan memandu podcast kita pada hari ini, podcast Wellness Education, Lifestyle, and Learning. Pada hari ini, kita akan membahas topik penting tentang kesehatan mata. Kami juga akan menyelipkan kuis nih di tengah podcast, jadi simak dengan baik ya. Dengan saya Rida Ramsyanjani yang akan bertugas sebagai host dengan judul Maintaining Eye for Comfortable Vision. Di sini kita juga kedatangan narasumber hebat kita, Dr. Melly. Selamat siang, Dok. Halo, selamat siang. Sebelum kita memulai podcast nih, Dok, mungkin bisa dokter memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Meliati Arisangki, spesialis mata. Kebetulan saya salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Gosowa, mengajarkan bidang studi mata. Baik dokter, terima kasih atas perkenalan dirinya. Jadi topik pertama kita pada hari ini kita akan membahas yaitu mengapa kesehatan mata itu sangat penting bagi manusia. Silakan dok. Oke, mata penting iya ya, karena kita kalau tanpa mata mungkin susah jalan. Jadi apapun kegiatan kita, kalau kita nggak lihat pasti susah. Nah itulah sebabnya mungkin memelihara mata adalah salah satu yang paling penting dalam hidup kita. Terima kasih dok. Jadi kesehatan mata itu sangat penting, di mana salah satu fungsi mata sendiri yaitu untuk melihat. Kita semua pasti sudah tahu fungsi mata ini. Nah, apa saja nih dok tips untuk menjaga kesehatan mata kita? Oke, kalau tips mungkin banyak deh ya, tergantung usia juga. Karena kan sebenarnya sedari kecil sampai kita tua, kondisi mata tentu berbeda-beda. Nah, jadi kalau nanya yang saya, tentu untuk usia-usia kalian, usia-usia muda, mungkin saya akan sarankan batasi penggunaan gadget. Untuk orang-orang tua, mungkin saya akan lebih sarankan pemeriksaan mata yang rutin. Karena tergantung tergantung jenis penyakit sebenarnya. Kalau misalnya kayak kita ya, masing-masing muda, paling rentan ya, kalau dapat mata minus, segala macam. Nah, kalau orang tua kan penyakitnya lain lagi. Jadi memang kalau katarak, apa segala macam di usia tua. Dan memang disarankannya yaitu, kalau usia tua sebaiknya lebih rutin periksa mata, sehingga kalau ada kelainan mata, itu lebih cepat terdeteksi. Baik dok. Penonton sekalian, itu tadi penjelasan dari Dr. Melly terkait tips menjaga kesehatan mata. Nah, silakan penonton jawab di kolom komentar apa saja nih tips menjaga kesehatan mata dari Dr. Melly, sertakan juga nama akun Instagram kalian agar kami dapat menandai 2 akun penjawab tercepat dan tertepat pada story Instagram AMSA Unibos. Selanjutnya, kemungkinan nih para penonton ada yang mengalami masalah mata nih dok, misalnya minus. Apa yang perlu kita lakukan nih dok? Apakah kita harus langsung ke dokter atau bagaimana? Dan kira-kira rangkaiannya seperti apa ya dok untuk pemeriksaannya sendiri? Oke, nah kalau mata minus memang tentu harus lewat pemeriksaan ya. Pemeriksaan bisa siapa saja, yang penting ada kompetensi untuk melakukan itu. Nah, tetapi banyak yang tidak disadari adalah kadang orang minus itu nggak sadar bilang dia minus. Jadi memang ada rutin pemeriksaan sebaiknya memang perlu. Ya, nah kalau misalnya gimana nih dok, kalau ternyata saya minus nih, apa nih obatnya kira-kira? Nah, mata minus ataupun kelainan refraksi lainnya hanya bisa diobati dengan, paling gampang adalah dengan kacamata. Jadi kalau berharap dia hilang hanya dengan minum obat, makan wortel yang banyak, itu nggak akan bisa. Jadi memang yang bisa kita lakukan adalah itu, membantu mengembalikan visus kita yang karena gangguan refraksi itu dengan kacamata. Nah, selain kacamata sekarang sudah banyak pilihan lain. Salah satunya itu kontak lens. Kalau misalnya nggak nyaman kacamata, ada minus, bisa pakai kontak lens. Atau nih, dok nggak suka nih pakai kontak lens, nggak nyaman pakai kacamata. Solusi lain juga bisa dengan operasi. Sekarang sudah mulai lasik, operasi bedah refraktif istilahnya. Itu juga bisa dilakukan. Nah, kalau berharap hilang atau sembuh itu agak susah. Gitu. Yang ada adalah mata minus, bagaimana kita membantu dengan alat bantu untuk mengembalikan penglihatan. Terima kasih dok atas penjelasannya. Sekarang kita masuk dalam sesi tanya jawab nih dok. Kami telah mengumpulkan 2 pertanyaan dari 2 orang yang beruntung melalui question box story Instagram AMSA Unibos pada podcast kita hari ini. Semoga dokter berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kami ini. Pertanyaan pertama yaitu dari nama akun Lutfia_. Pertanyaannya yaitu, memperbaiki gangguan penglihatan dengan lasik dapat dilakukan pada minus berapa dok? Oke, lasik ya.
lasik tau dulu nih ada berapa, ada lasik, ada smile segala macam. Oke. Yang ada mungkin minus paling rendah itu di minus 0,5. Tapi kalau untuk maksimalnya mungkin minus 10. Tapi tergantung ya. Karena kalau istilahnya lasik dan smile itu adalah mengoreksi kelainan refraksi itu dengan mengikis kornea mata. Nah, jadi kadang ada nih pasien kok yang satu bisa nih minus 10 tapi bisa di ini, yang satu minus segini nggak bisa. Nah, karena memang banyak ini apa namanya, banyak pertimbangannya. Itu harus melakukan pemeriksaan lengkap segala macam. Jadi tergantung apakah kornea mata kita itu bisa dikikis sampai minusnya hilang, ataukah nggak bisa, atau ada kelainan lain yang menyertai misalnya. Gitu. Jadi pada minus berapa itu sebenarnya nggak ada batasan alat ada, tapi untuk batasan ininya lebih banyak ke mata pasien, apa cocok apa enggak. Jadi tadi untuk lasik sendiri itu tidak memiliki batasan minus ya dok? Batasan minus ada untuk alatnya, karena maksimal paling minus 10. Tapi ya itu tergantung lagi minus dan silinder pasien itu apa cukup nggak kornea matanya dihilangin semua. Nah, itu batasannya di situ. Jadi memang nggak bisa serta merta ini sampai segini bisa, sampai segini nggak bisa, harus pemeriksaan lengkap intinya. Harus evaluasi dulu. Jadi harus dilakukan evaluasi sebelum melakukan lasik ya dok. Baik, terima kasih dokter, penjelasannya sangat jelas. Semoga pertanyaan dari Lutfia underscore dapat terjawab dengan baik. Selanjutnya pertanyaan kedua nih dok. Dari underscore Melga Ispa, pertanyaannya yaitu terkait dengan vitamin A. Benarkah penglihatan mata dapat kembali normal jika sering makan makanan kaya vitamin A? Baik, itu mungkin silakan sebelum. Ya itu dia. Banyak ya di orang awam salah kaprah, selalu apapun penyakitnya obatnya wortel, karena wortel sumber vitamin A ya. Vitamin A memang perlu. Nah, kalau kita belajar fisiologi kan sebenarnya retina itu butuh vitamin A. Setiap kali mengubah cahaya menjadi rangsang impuls listrik itu butuh vitamin A sebenarnya. Nah, kalau memang vitamin A tergantung dulu nih penyakitnya apa. Makanya saya bilang kadang tuh pasien berharapnya makan vitamin A, kalau minus bisa hilang minusnya. Padahal sebenarnya dari patofisiologi kalau kita mengerti itu nggak bisa mempengaruhi. Ya iya, vitamin A bisa paling membantu memelihara kesehatan mata, tapi bukan untuk menyembuhkan. Nah, itu. Jadi kalau berharap dengan vitamin A bisa sembuh, ya itu jangan sampai salah. Harus ngerti dulu patofisiologinya gimana. Baik dokter, terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir. Semoga pertanyaan dari akun underscore Melga Ispa dapat terjawab dengan tuntas. Sekarang kita sudah berada di penghujung podcast kita pada hari ini. Apakah ada pesan dan kesan yang ingin dokter sampaikan pada podcast kita dengan tema well hari ini? Karena mayoritas penonton kita pasti ya mahasiswa kedokteran ya. Jadi saya mau mengingatkan ya untuk kalian sebisa mungkin menjaga kesehatan mata kalian. Ya memang kita hidup di era modern, susah ya kalau melepas dari gadget. Tapi selalu ingat, mulailah dari diri sendiri. Lakukan rule 20-20-20. Jadi setiap kalian main gadget atau depan laptop selama 20 menit, itu istirahat dulu selama 20 detik. Lihat yang jauh-jauh 20 kaki. Tujuannya apa? Supaya mata kita tidak terlalu capek. Jadi kalian itu tidak tidak capek lah istilahnya, karena tidak mungkin kan kita menghindari tidak bisa pegang laptop atau segala itu susah. Jadi harus lakukan 20-20 untuk mengurangi ketegangan mata. Mulai dari sendiri, lalu mulai ajarkan ke pasien. Baik dokter, terima kasih atas waktu dan juga ilmu yang sangat bermanfaat dalam podcast kita hari ini. Semoga para pendengar setiap podcast dengan tema Wellness Education Lifestyle Learning mendapatkan pencerahan terkait organ penglihatan kita yaitu mata dan senantiasa menjaga dan merawatnya. Saya Anjani, host pada podcast kali ini, pamit undur diri. Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga komen tentang dunia kesehatan mata. Jangan lupa juga untuk menjawab pertanyaan kami di kolom komentar dengan menyertakan nama akun Instagram kalian agar kami dapat menandai kalian di story AMSA Universitas Bosowa untuk khusus 2 penjawab tercepat dan tertepat. Sampai jumpa lagi.